Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk beribadah sekolah minggu pagi ini? Yuk kakak undang, walaupun kita di rumah masing-masing, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian kepada Tuhan yang menyatakan, Bapa, ku datang padamu. Dan semua sudah bisa nyanyi bersama-sama dengan kakak ya. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kembali dari awal, katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kakak mau ajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kita sepanjang malam yang gelap, dan kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Katakan sekali lagi dari awal, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tangan, dikatakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali katakan, tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Semuanya kita mau berdoa kepada Tuhan untuk mengawali ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam tadi, dan kami boleh datang pagi ini walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kami mau mempersiapkan kehidupan kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan membawa kehidupan kami untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami atas segala dosa kami dan melayakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan mau mengurapi kehidupan kami masing-masing sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah berdoa dan datang kepada Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Dia melihat kamu dimanapun kamu berada. Dia melihat kamu satu persatu apa yang kamu lakukan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati untuk menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Karena apa? Karena Tuhan melihat dari surga. Memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya. Yuk kita menyanyikan satu pujian yang berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Kita semua nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Apalagi yang hati-hati? Hati-hati gunakan matamu juga. Nyanyikan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kita mau berhati-hati menggunakan apa lagi ya? Menggunakan mulut kita juga untuk berkata yang baik. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Terakhir, hati-hati gunakan kakimu juga untuk perginya tempat yang baik. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tadi kita sudah menyanyikan pujian yang berkata apa? Hati-hati gunakan tangan, mata, mulut dan kaki kita karena Bapa melihat ke bawah. Iya, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita, semua diketahui oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Yuk kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, mata Tuhan melihat. Semuanya kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Kita mau katakan bahwa mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat.
sudah selesai menaikkan pujian kepada Tuhan, kita percaya bahwa hati Tuhan disenangkan oleh puji-pujian yang kita naikkan. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyiapkan hati kita menjadi tanah hati yang baik, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita minta pertolongan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kami saat ini mau mempersembahkan kehidupan kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami sehingga menjadikan tanah hati kami menjadi hati yang baik, sehingga kami boleh menerima setiap taburan benih firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan tanah hati kami masing-masing dimanapun kami berada, dan juga pakai guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berbicaralah Tuhan melalui pribadi guru-guru kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah berdoa, mengucap syukur, mengalaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Apa saja yang harus kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tuh, kita harus siapkan hati kita, dan juga kita harus siapkan Alkitabnya. Yuk semuanya kakak ajak buka Alkitabnya di kitab Mazmur pasal 139. Kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Ayo kakak tunggu, kita buka yuk Alkitabnya, kita baca sama-sama. Sudah dapat semua belum? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh di tempat tidurku di dunia orang mati,
di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Ada yang tahu nggak? Kakak kali ini mau memberi firman Tuhan kepada kalian tentang apa dari ayat yang kita baca. Dari ayat yang kita baca, kita dapat simpulkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan hal yang tersembunyi sekalipun. Kamu pernah nggak menyembunyikan sesuatu dari mama kamu, dari papa kamu, dari teman-teman kamu, kakak adik kamu, dan mereka nggak tahu? Kalau pernah, kira-kira Tuhan tahu nggak ya apa yang kamu sembunyikan? Nih, seperti ini nih. Kakak menyembunyikan sesuatu di dalam wadah ini. Kalian lihat ada sesuatu nggak di dalam sini? Sepertinya tidak ada ya. Tapi ada yang kakak sembunyikan. Kalian gak ada yang tahu, tapi ada seseorang yang satu pribadi yang selalu tahu apa yang kita sembunyikan. Siapa itu? Betul, Tuhan Yesus. Mau tahu gak apa yang kakak sembunyikan? Kakak menyembunyikan sebuah hati di dalamnya. Walaupun hati ini kakak sembunyikan, ditutup rapat-rapat, tapi pribadi Tuhan selalu tahu mengenai hati kakak. Kalian gak bisa tahu, mama papa juga gak bisa tahu. Gak ada orang yang bisa tahu karena hati ini disembunyikan. Untuk dapat mengetahuinya, kita harus buka dulu tutupnya, baru kita dapat melihat hatinya. Tapi pribadi Tuhan itu tahu hal yang tersembunyi, dan hati yang tersembunyi ini pun Tuhan mengetahui. Tuhan Yesus tahu segala-galanya. Dia serba tahu. Dia tahu nama kakak. Dia tahu nama kalian satu persatu. Bahkan dia tahu nama semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus tahu dari mana ya? Apakah Tuhan Yesus tahu dari tanda pengenal seperti ini? Kakak kalau di kantor harus pakai tanda pengenal supaya dikenal namanya. Atau Tuhan Yesus melihat dari mana ya nama kita? Kok Tuhan Yesus bisa tahu? Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita harus memberitahukan dulu nama kita kepada dia, baru dia tahu nama kita. Tapi tanpa kita perlu kasih tahu ke Tuhan pun, Tuhan Yesus sudah tahu nama kita siapa, kalian itu anaknya siapa, kalian itu berasal dari mana, kalian sekolah di mana, rumahnya di mana. Tuhan Yesus tahu tanpa perlu kalian beritahu. Bahkan Tuhan Yesus kenal satu persatu orang di muka bumi ini. Apa jadinya ya kalau misalkan kamu ke mana-mana harus pakai tanda pengenal seperti ini? Nanti kamu kayak mobil dong. Kamu pernah lihat mobil? Di mobil itu dipasang plat nomor. Setiap mobil pasti ada plat nomornya. Itu fungsinya untuk apa ya? Supaya mobil itu diketahui asalnya dari mana dan siapa pemilik mobil itu. Jika suatu saat mobil itu hilang, Pak Polisi dapat mencarinya melalui plat nomor mobil tersebut, sehingga mobil tersebut dapat diketemukan kembali dan dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu seperti itu untuk mengenal kalian. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan kalian. Tuhan Yesus tahu segala-galanya tentang kalian. Kita harus bersyukur karena kita tidak harus seperti mobil yang selalu memakai plat nomor itu supaya dikenal. Tapi tanpa memakai itu pun Tuhan mengenal kita. Tuhan Yesus juga bukan hanya tahu siapa nama kamu tinggal di mana, kamu orang tuanya siapa, tapi Tuhan Yesus juga tahu hati kamu. Walaupun misalkan kamu sedih dan kamu tidak menunjukkannya kepada orang lain tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu saat kamu sedih, saat kamu takut,
Dan Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang kalian inginkan. Walaupun kalian tidak pernah mengutarakannya, Tuhan Yesus selalu tahu. Tapi walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus juga mau kalian menceritakan isi hati kalian kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya kalian memberitahu segala sesuatu yang ada di dalam hati kalian kepada Tuhan, walaupun ia serba tahu. Karena apa? Karena ia ingin selalu anak-anaknya membawa hidupnya selalu mendekat kepada Tuhan. Kalau kalian berpikir, Kak, bukan cuma Tuhan kok yang tahu. Siapa? Aku pernah lihat tukang peramal-peramal itu, Kak. Tukang peramal-peramal itu juga tahu kok tentang masa depan. Kayak dukun-dukun itu. Kalian pikir mereka benar-benar tahu? Tidak ada yang benar-benar tahu akan hidupmu. Peramal tidak tahu akan masa depan hidupmu. Dukun juga. Yang tahu cuma Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kamu. Bukan peramal yang menciptakan kamu. Bukan dukun-dukun itu yang menciptakan kamu. Tuhan yang menciptakan kamu dan Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini. Hanya Dia saja yang tahu akan hidupmu, tahu akan masa depanmu. Lalu Kak, si tukang ramal itu taunya dari mana? Tukang ramal itu tidak benar-benar tahu. Tukang ramal itu hanya coba untuk menebak-nebak apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi sesungguhnya dia tidak benar-benar tahu akan masa depanmu. Hanya Tuhan yang benar-benar tahu akan hidupmu, akan apa yang kamu alami, akan masa depanmu sekalipun. Oleh sebab itu, jangan pernah coba-coba membawa hidup kamu kepada pribadi lain selain pribadi Tuhan. Karena cuma betul-betul hanya Tuhan Yesus yang tahu mengenai hidupmu. Akan apa yang kamu alami, apa yang menjadi ketakutan kamu, apa yang menjadi kesedihan kamu, dan masa depanmu semua ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kamu mau tahu akan masa depanmu, jangan tanya ke tukang ramal atau ke dukun. Ya kamu tanya langsung kepada Tuhan. Kamu bawa dalam doa. Biar Tuhan nanti menunjukkan jalan yang harus kamu lalui. Karena Tuhanlah pencipta hidupmu. Oleh sebab itu kita hanya boleh percaya satu-satunya. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pribadi Tuhan yang mengetahui segalanya. Dan kita tidak boleh khawatir karena Tuhan yang memegang alih dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kakak mau kasih satu ayat hafalan yang untuk dihafalkan minggu depan. Ada di dalam kitab Mazmur 139 ayat 2. Catat ya, kitab Mazmur 139 ayat 2. Bunyinya, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kakak ulang ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Itu ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa menghayat hafalan dan nanti kakak akan berikan tugas di grup dan kalian harus mengumpulkannya. Jadi kita harus selalu ingat ya, tidak boleh percaya kepada pribadi lain selain kepada pribadi Tuhan, karena pribadi Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatunya. Dan kita boleh mengutarakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan jangan lupa memberitahukan juga apa yang ada dalam isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan senang kepada anak-anak yang mau datang kepadanya. Dan jangan pernah coba-coba berbuat dosa yang sembunyi-sembunyi ya. Karena setutup-tutupnya kalian menyembunyikan dosa itu, Tuhan Yesus pasti mengetahuinya. Yuk kita bawa dalam doa. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu pagi ini di dalam doa. Semuanya kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa hanya satu pribadi yang dapat mengetahui seluruh isi hati kami, masa depan kami, kehidupan kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Engkau mengetahuinya Tuhan.
Oleh sebab itu, ajar kami untuk selalu mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan, bukan kepada pribadi lain, tapi hanya kepada Tuhan, dan selalu membawakan kehidupan kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh senantiasa ada dalam hati kami, dan firman Tuhan boleh berbuah-buah yang manis bagimu Tuhan, dan menjadikan kami anak-anak yang semakin taat, semakin dengar-dengaran, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada, walaupun kami belum bisa datang beribadah kepada Tuhan, namun kiranya kami boleh membawakan hati kami selalu untuk beribadah kepada Tuhan, dan setiap harinya boleh membawakan kehidupan kami selalu mendekat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau membawa kami pada minggu depan untuk kami beribadah kembali, walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.